Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum saya berbagi pengetahuan kepada para pemirsa yang budiman, izinkan saya untuk mengingatkan kita semua agar senantiasa taat pada 3M. Pertama, mencuci tangan. Kedua, memakai masker. Dan ketiga, menjaga jarak. Para pemirsa yang budiman, kali ini saya akan berbagi pengetahuan dan tafsir tentang mengapa kita harus mempunyai sentana. Setiap orang yang menikah pasti punya tujuan. Tujuan salah satu dari itu adalah memiliki penerus keturunan atau sentana. Dengan menikah, seseorang menjadi tidak lagi sendiri, ya, melainkan berpasangan. Sebagai sebuah kodrat bahwa sesungguhnya kita juga tidak bisa hidup sendiri. Kodrat manusia itu tidak ada yang bisa hidup sendiri. Karena itu kita dianjurkan untuk memilih pasangan. Dengan menikah, seseorang tidak bebas lagi menentukan jalan hidupnya. Ya, ketika dia belum menikah. Ketika belum menikah, dia dapat saja melirik semua gadis-gadis yang ada di jalan atau cowok-cowok yang dia lihat. Ya, bebas. Tapi sejak dia menyatakan diri menikah, maka secara sosial dia mulai dibatasi untuk tidak sana sini lagi. Ya. Setiap pasangan yang menikah yang ketiga adalah selalu, sekali lagi, selalu berharap memiliki keturunan. Selalu berharap. Kenapa? Karena dengan itu dia dapat meneruskan regenerasi, dapat meneruskan tradisi keluarga, dan penerus untuk memelihara relasi sosial. Apa yang dimaksud relasi sosial? Tidak lain hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan, menjadi anggota institusi sosial seperti RT, RW, Banjar, dan sebagainya. Itu sebabnya di Bali yang menjadi keramu adalah mereka yang sudah berkeluarga. Wong karo nggak boleh, belum boleh. Ya, jadi anggota keluarga karena belum menikah. Kita mendapatkan satu poin tadi. Yang ketiga itu tujuan dari berumah tangga itu tidak lain meneruskan keturunan. Atau dalam bahasa yang lebih umum memiliki sentana. Apakah sentana itu? Sentana diartikan dengan keturunan atau pelanjut. Itu kata sentana. Keturunan atau pelanjut. Kata sentana tidak menyiratkan laki atau perempuan. Tidak ada itu. Sentana harus laki, sentana harus perempuan. Tidak ada. Sentana itu kata netral. Ya, yang berarti penerus, pelanjut.
Yang ketiga, pelanjut keturunan tidak hanya laki-laki. Artinya, jika kata sentana itu tidak menyiratkan laki atau perempuan, maka penerus keluarga, penerus keturunan tidak hanya laki-laki, ya, melainkan dapat juga perempuan, yang dijadikan purusa. Jadi karena tadi kata sentana itu adalah netral, maka sentana itu tidak hanya merujuk laki-laki sekali lagi, tapi juga dapat berarti perempuan. Jika ia perempuan, maka ia dirubah statusnya menjadi purusa. Ya. Itulah sebabnya di dalam masyarakat Bali ada istilah ngalih sentana. Apa artinya ngalih sentana? Mencari penerus keturunan. Gitu. Ya kan, mencari penerus keturunan gitu. Jadi tidak ada kata-kata yang merendahkan di sana, ya. Kata-kata yang mengagungkan satu, netral, mencari orang yang bisa meneruskan keturunan. Ya, karena apa? Di dalam konsep Ardhana Riswari, laki perempuan itu memiliki kedudukan yang sama. Tuhan setengah purusa, setengah pradana. Kedudukannya setara. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa konsekuensi kata sentana tadi sebagai penerus keturunan? Sentana merupakan unsur penting untuk memelihara, untuk menjaga, untuk meneruskan kewajiban skala niskala. Meneruskan keturunan untuk apa? Memelihara, menjaga, meneruskan kewajiban skala niskala. Sentana sebagai penerus skala, ya, berarti meneruskan segala kewajiban dan hak dalam hubungan sosial. Memelihara, menjaga, memelihara orang tua, itu anak, ya, sentana penerus, punya kewajiban, kan gitu ya. Meneruskan persaudaraan, karena ada penerus kita tetap bisa memelihara hubungan nisan ninon, ya. Karena ada sentana kemudian juga kita bisa mekerama, itu karena ada penerus. Kalau tidak ada penerus kan semuanya itu hilang. Jika sentana dalam arti sebagai penerus niskala, tadi skala, sekarang niskala, berkewajiban memelihara tradisi keluarga dalam hubungan keleluhuran dengan roh leluhur yang biasa di Bali distanakan di Merajan, di Rong Tiga. Ini tugas sentana, tidak hanya laki tetapi juga perempuan. Tuh, ya. Jika tidak ada yang laki, perempuan saja dijadikan purusa. Tuh, dijadikan purusa. Dalam kaitan dengan skala yang lebih penting dari apa yang saya katakan tadi adalah di dalam Adiparwa, di dalam bagian Astika Carita disebutkan bagaimana pentingnya kedudukan cucu, anak cucu yang akan mengantarkan roh leluhur menuju surga. Itu sebabnya kedudukan sentana menjadi amat penting
dan bermakna dalam teologi Hindu. Di dalam kitab atau Lontar Putru Jarat Karu. Tadi Adi Parwa. Parwa pertama dari Astadasa Parwa. Parwa pertama. Di sana berisi cerita, salah satu diantaranya tentang Astika Carita. Astika anaknya Jarat Karu dengan Jarat Karu raksasa, anak raksasa. Di dalam Putru Jarat Karu disebutkan Jarat Karu ini tidak lain adalah seorang petapa yang agung, yang sudah memutuskan dirinya tidak akan menikah. Dia menjadi seorang Brahmacarya. Tapi apa yang terjadi? Di dalam perjalanannya, dia menemukan ada arwah yang digantung di pohon bambu petung dengan kaki di atas, kepala di bawah. Di bawahnya ada batu padas dan api membara, neraka. Ya? Siapa itu? Karena Jarat Karu seorang penolong, Jarat Karu seorang pendeta yang punya perasaan belas kasihan. Akhirnya dia berhenti di hadapan Atma yang sedang digantung. Dia bertanya, "Wahai Atma, mengapa engkau hidup seperti ini? Dosa apakah yang menyebabkan engkau digantung dengan kaki di atas, kepala di bawah, sementara di ikatan kakinya itu ada tikus berwarna hitam dan putih yang mengerat tali itu. Sebentar saja si arwah akan jatuh ke neraka." Jarat Karu bertanya, "Wahai Atma, siapakah sesungguhnya Anda? Mengapa Anda mengalami siksa yang seperti ini?" Si arwah bilang, "Saya mengalami siksaan seperti ini karena saya tidak punya keturunan." Siksa inilah yang akan diterima oleh setiap orang yang tidak punya keturunan, yang tidak punya sentana. Keturunan itu tidak harus laki, sentana yang meneruskan keturunan. Aku punya anak. Tapi anakku memutuskan menjadi seorang Brahmacari. Dia tidak menikah. Dia terlanjur sudah melakukan langkah itu dan memilih langkah itu. Nama anakku Jarat Karu. Terkejut si pendeta Jarat Karu. Akulah Jarat Karu. Aku seorang pendeta, petapa agung yang aku sudah memutuskan tidak akan menikah. Wah, jika Atma memang menderita karena kelakuanku, aku akan memilih jalan menikah. Tetapi syaratnya adalah saya harus menikah dengan perempuan yang memiliki nama yang sama denganku, Jarat Karu. Dan
ketika nanti aku sudah punya anak, maksudnya cucu dari leluhur itu, kali lagi bukan anak ini, cucunya, maka saya akan kembali menjadi seorang Brahmacharya. Itulah kira-kira sehingga kita dapat memetik hikmah cerita itu, bahwa Sentana itu memiliki arti amat penting dalam keluarga Hindu. Orang yang meneruskan tradisi keluarga, orang yang secara biologis menjaga orang tua. Tapi jauh lebih penting dari itu, karena dia memiliki fungsi strategis untuk mengantarkan roh para leluhurnya menuju surga. Terutama cucu. Itu sebabnya para pemirsa yang budiman, konten ini sengaja saya buat untuk mengingatkan kita semua betapa Sentana itu tidak semata-mata diartikan sebagai laki-laki, tetapi dapat pula berarti perempuan yang dirubah statusnya menjadi purusa. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa Sentana yang dimaksud yang memiliki peran penting itu tidak lain adalah cucu. Karena itu jaga cucu, pelihara dia dengan baik, didik dia menjadi insan yang berbudi. Semoga dia menjadi cucu-cucu yang bisa mengantarkan para leluhurnya menuju surga. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.